Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Pada subtema yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Sekarang kita akan mempelajarinya kembali. Apa itu urutan peristiwa? Urutan peristiwa itu disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Di subtema yang lalu, kalian membuat alur peristiwa dengan menggunakan peta pikiran. Sekarang kita akan membuatnya dengan diagram alir. Berikut ini adalah 3 macam urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang pertama adalah urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Kemudian, yang kedua adalah urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga adalah urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Bagaimana caranya mengidentifikasi urutan peristiwa? Mari kita ingat kembali. Yang pertama, kalian harus membaca teks yang akan kalian identifikasi urutan peristiwanya dengan cermat. Kemudian, setelah kalian baca, kalian cermati tiap-tiap paragrafnya. Setelah kalian cermati, kalian perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang selanjutnya adalah catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan. Bisa dalam bentuk peta pikiran atau bisa juga dengan diagram alir. Sekarang kalian coba bacalah teks berikut ini dengan cermat. Sudah selesai membacanya? Kita akan mencoba menuliskan urutan peristiwa berdasarkan teks di samping. Dan kita akan membuatnya dalam bentuk diagram alir. Yang pertama, kita tuliskan judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah siklus air. Nah, yang berikutnya urutan peristiwa berdasarkan teks. Yang pertama adalah pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Kemudian yang berikutnya adalah uap air berubah menjadi titik-titik air dan yang berikutnya titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Di sini urutan peristiwanya berdasarkan dari teks yang sudah kalian baca ini ya. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Coba sekarang kalian bandingkan kedua gambar berikut ini. Nah, di hadapan kalian ada 2 buah gambar yang cukup berbeda. Yang sebelah kanan ini adalah gambar perkotaan, dan yang sebelah kiri ini gambar hutan. Kalian amati baik-baik kedua gambar berikut ini. Jika terjadi hujan, maka pada gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Ya, yang akan menyerap air hujan dengan lebih baik adalah gambar hutan ini. Ya, dibandingkan dengan daerah perkotaan.
Mari kita ingat kembali tentang siklus air. Ya, siklus air ini dimulai dari evaporasi atau menguapnya air yang ada di permukaan bumi. Dan juga ada transpirasi, yaitu menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan. Uap air evaporasi ini kemudian menuju ke udara dan terjadi pengembunan. Di sini terjadilah peristiwa kondensasi. Ya, karena di sini mendingin lama-kelamaan, air pada awannya semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik hujan. Hujan yang turun ke permukaan bumi, ini ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke danau, dan ada juga yang masuk ke tanah. Nah, air hujan yang masuk ke tanah ini akan menjadi sumber air tanah. Jadi, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah. Ya, dan juga melalui pori-pori tanah serta melalui batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan dan menjadi sumber air tanah. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan atau pada daerah-daerah yang memiliki banyak pepohonan. Air akan lebih mudah meresap jika banyak terdapat tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan dan adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Namun, ketersediaan air tanah itu dapat terganggu. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah atau yang dapat mengganggu ketersediaan sumber air. Yang pertama adalah penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Nah, kegiatan manusia seperti ini dengan penebangan atau pembakaran hutan ini dapat memengaruhi ketersediaan air di bumi. Di sini banyak manusia yang melakukan penebangan hutan dengan tujuan membuka lahan pertanian, perkebunan, perumahan, bahkan industri. Nah, hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan. Hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan yang masuk ke dalam tanah. Akibatnya, air hanya akan mengalir di permukaan tanah saja dan dapat memicu terjadinya banjir, bahkan terjadi tanah longsor. Dan di musim kemarau, karena tidak adanya air yang meresap ke dalam tanah akan menyebabkan kekeringan. Hal berikutnya yang dapat mengganggu adalah penutupan permukaan tanah dengan beton atau aspal. Misalnya seperti jalan raya atau misalkan seperti halaman rumah atau kantor yang di semen atau di beton. Nah, hal ini dapat menghalangi proses peresapan air hujan ke dalam tanah. Jika daerah resapan air ini semakin berkurang, maka cadangan air di bumi akan semakin menipis. Akibatnya, pada musim kemarau terjadi kekeringan. Ya. Lalu bagaimana ya caranya menjaga keberlangsungan siklus air dan juga keberadaan air tanah? Berikut ini adalah cara untuk menjaga keberlangsungan siklus air dan juga air tanah. Yang pertama, kita harus menjaga kelestarian hutan. Ya, karena dengan adanya hutan, maka penyerapan air ke dalam tanah akan semakin baik. Kemudian, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Berikutnya, kita dapat menanami lahan kosong di sekitar rumah. Berikutnya, kita membuat lubang biopori, bisa di halaman, di kebun, atau di lahan kosong. Lubang biopori ini bertujuan agar air dapat lebih mudah meresap ke dalam tanah. Dan membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal.
Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.